Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para hadirin yang saya muliakan, sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kehidupan. Sampai hari ini kita masih bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita, ayah ibu kita, istri dan suami, anak-anak kita semua di rumah, dan mereka tidak akan pernah tergantikan. Sampai hari ini Allah masih memberikan kita kehidupan. Kita masih bisa menghirup oksigen yang tak pernah Allah minta bayar. Sampai hari ini kita masih menikmati nikmatnya, lezatnya makanan yang Allah berikan buat kita. Kita masih bisa merasakan asin, pedas, manis. Ternyata lidah kita masih berfungsi. Allah masih akan memberikan kenikmatan itu buat kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih luar biasa lagi, kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar. Jantung kita itu masih berfungsi. Dia tetap berdegup tanpa pernah kita perintahkan. Aliran darah kita itu masih mengalir tanpa pernah kita perintahkan, wahai darah, mengalirlah ke seluruh tubuh, tapi dia tetap mengalir. Kemudian Allah ciptakan pendengaran supaya kita bisa mendengar indahnya suara, terutama suara bacaan Al-Quran. Sampai hari ini kita masih bisa bergerak, tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa bergerak. Bukankah itu nikmat Allah yang luar biasa? Tapi qalilan ma yashkurun, sedikit orang-orang yang bersyukur. Sedikit sekali orang-orang yang mampu bersyukur, orang yang mau sujud dan ruku di hadapan Allah ketika azan menggema. Masih sedikit sekali orang yang bisa menghargai jasa ayah dan ibunya. Masih sedikit orang yang bisa bersyukur kepada Allah sehingga dia mampu salat tepat waktu. Masih sedikit orang yang bangun pagi-pagi di waktu yang dingin, menembus dinginnya pagi, udara, gelapnya malam, untuk datang di saf pertama untuk sujud kepada Allah di waktu subuh. Masih sedikit sekali. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya tidak berceramah panjang. Saya ingin sampaikan tentang bagaimana Nabi sesungguhnya yang belum pernah didengar oleh anak-anak kita. Saya merasa khawatir di zaman sekarang. Anak-anak kita itu punya fans lain, dia punya tokoh favoritnya yang lain. Ini sebenarnya sangat bahaya. Dia mencintai artis, dia mencintai pemain bola, dia mencintai banyak orang-orang yang tidak berhubungan seharusnya dengan keimanannya. Dulu saat saya SMA ditanya oleh guru saya, "Harizki, siapa tokoh favorit kamu?" Saya jawab, Nabi Muhammad SAW.
Teman-teman saya ketawa satu kelas. Ketawa mereka. Saya bilang, kok puluhan kali? Iya, yang saya favoritkan adalah Rasulullah SAW. Tak pernah tergantikan dalam kehidupan saya. Akhirnya hari ini banyak anak-anak kita, dia tidak benar-benar membaca sirah nubuwah. Kalau kita merindukan seseorang, pasti kita ingin mengenal dirinya. Sangat ingin rindu kepadanya. Kalau memang kita mencintai Nabi Muhammad, sudah pasti kita mengenal beliau. Bagaimana kita merindukan seseorang, bagaimana kita mencintai seseorang, katanya kita cinta kepada Nabi. Kalau ada orang menghina Rasulullah, contohnya di Prancis, mereka menggambar Nabi, mengkarikatur Nabi, bahkan presidennya, perdana menterinya berani menghina Rasulullah SAW, berani menghina Nabi Muhammad. Kita marah, tapi anehnya saat kita marah, kita tidak mengenal Nabi. Ini aneh. Kita tidak mengenal Rasulullah SAW. Anak-anak kita tidak mau baca tentang sejarah Rasulullah SAW dari beliau lahir sampai beliau wafat. Tidak ada. Penceramah-penceramah maulid menyampaikan tentang Nabi Muhammad setahun sekali. Ulangnya ditanya oleh orang, bagaimana ceramahnya? Lucu sekali, itu pesannya. Seharusnya saat pulang ke rumah ditanya oleh orang, bagaimana ceramah maulid? Subhanallah, saya semakin rindu kepada Nabi. Sukses ceramah maulid. Kita selalu Islam disebut intoleran. Di mana-mana. Kalau di luar negeri, saya beberapa datang ke luar negeri, saya berdialog dengan orang-orang ateis. Pernah di Surabaya saya berdialog dengan pendeta. Mereka menganggap orang Islam ini intoleran. Orang Islam ini intoleran. Dianggap kita garis keras. Di bagian Eropa bahkan ada Islamfobia. Mereka benar-benar membenci orang-orang Islam. Mereka menganggap orang Islam berjenggot, teroris, membunuh, bom bunuh diri. Kesannya orang Islam itu intoleran. Orang Islam itu suka membunuh. Jihad diartikan dengan cara yang berbeda. Mereka menganggap orang Islam itu suka berperang. Tidak. Saya membantah. Saya sampaikan ke orang-orang Kristen di dalam gereja. Saya pernah diundang ceramah dalam gereja. Saya sampaikan. Orang Islam itu sangat cinta perdamaian. Contoh, saat Fathul Mekah. Fathul Mekah. Siapa yang pernah mendengar cerita Fathul Mekah? Saat Rasulullah Fathul Mekah, Nabi dalam posisi kemenangan. Orang Islam sudah menang. Nabi ingin merebut Mekah kembali, tempat kelahiran. Ada Ka'bah di sana. Rasulullah masuk ke kota Mekah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ini hebatnya. Di situ padahal ada orang yang paling membuat Rasulullah sedih dan sakit hati. Siapa dia? Siapa yang memakan jantung Hamzah? Siapa? Siapa yang memakan jantung Hamzah, paman Nabi? Bintun. Padahal ketika Rasulullah SAW Fathul Mekah masuk ke kota Mekah, Nabi Muhammad SAW pernah menangis karena jantung Hamzah pamannya ditelan, digigit oleh Bintun. Ada Abu Jahal di sana, ada orang-orang kafir Quraisy di sana. Tapi Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, setetes darah pun tidak keluar. Di mana Rasulullah memberi contoh keteladanan, tidak pendendam. Nabi itu tidak pendendam. Yang diceritakan oleh orang-orang Eropa hari ini bahwa Islam intoleran. Rasulullah masuk ke kota Mekah, tidak setetes darah pun yang keluar. Nabi datang ke Ka'bah kemudian menghancurkan berhala-berhala. Tapi beliau tidak membunuh siapapun. Bukankah itu contoh teladan yang baik? Tetapi orang Islam hari ini di Rohingya dibunuh, di Chechnya dibunuh, di Kashmir India dibunuh, di Palestina dibunuh. Orang Islam di mana-mana dilazimi, mengerikan. Orang Islam bahkan ada yang dimasukkan ke dalam
mobil dibunuh, dibom, anak-anak kecil dibom, ditembak, di kepalanya, di perutnya. Orang Islam, tapi tetap mereka menganggap Islam intoleran. Oleh Nabi tidak mencontohkan. Belum lagi Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan Palestina. Belum lagi Muhammad Sultan Al-Fatih. Saya baru pulang dari Istanbul beberapa bulan yang lalu. Saya lihat luar biasa. Muhammad Sultan Al-Fatih itu berurutan dengan sejarah Rasulullah SAW. Namanya Muhammad, Mehmet namanya kalau bahasa Turki, Mehmet. Khalifah. Kita sering menyebut sejarah Muhammad Sultan Al-Fatih. Namanya sebenarnya adalah Muhammad, dalam bahasa Turki Mehmet. Istanbul itu ditaklukkan oleh Muhammad Sultan Al-Fatih karena hadis Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? La tuftur Tuhan al-Konstantinia wala ni'mal jais zalikal jais. Yang menaklukkan Konstantin itu adalah pemimpin terbaik dan memiliki pasukan terbaik. Siapa dia? Muhammad Sultan Al-Fatih. Tapi setelah beberapa abad setelah itu baru ditaklukkan. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Dan ketika Muhammad Sultan Al-Fatih menaklukkan Konstantin, hari ini diganti namanya menjadi Istanbul. Istanbul itu bahasa Turki, artinya kota Islam. Istanbul ditaklukkan oleh Muhammad Sultan Al-Fatih. Ketika ditaklukkan, beliau masuk ke Hagia Sophia, gereja terbesar saat itu yang dimiliki oleh Konstantin, Kekaisaran Romawi kuno. Tapi dengan penuh kedamaian. Saat orang-orang Kristen mencekam di dalam gereja itu, tapi Muhammad Sultan Al-Fatih tidak membunuh siapapun, bahkan mengantarkan mereka ke rumah mereka. Saat Islam menguasai, semua mereka merasa aman. Saya ingin sampaikan, itulah Rasulullah SAW yang dikenal seluruh dunia tentang toleransi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, belum lagi kita ceritakan yang lain tentang hebatnya Nabi, akhlaknya, kelembutannya, bagaimana beliau memberi contoh keteladanan. Saat Nabi datang pulang ke rumah, istrinya tidak buka pintu, beliau tidur di depan pintu. Tidak pernah marah. Bu, suami ibu pernah marah? Tidak jawab. Takut. Suami ibu pernah marah? Kadang-kadang. Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah bahkan bercanda dengan Aisyah, lomba lari. Nabi itu tidak tegang. Dia mengajak istrinya lomba lari. Kata Rasulullah, siapa yang paling cepat sampai ke garis finish depan, maka dia yang menang. Nabi mengalah, pura-pura lari supaya istrinya menang. Romantis Rasulullah SAW, membuat istrinya senang bahagia. Bu, dibuat senang sama bahagia sama suami atau tidak? Belum. Itu Rasulullah. Rasulullah istrinya banyak. Bu, ikhlas tidak? Belum. Tapi Rasulullah itu adil ya Bu ya. Suami kita belum tentu ya. Iya. Kemudian Nabi Muhammad SAW, dia selalu mengurus, menjahit bajunya sendiri. Kalau jalan beliau cepat. Saya ingin sampaikan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW ciri-cirinya yang belum pernah mungkin dilihat oleh anak-anak kita. Ini yang bahaya. Mereka tidak mengenal Rasulullah. Dalam hadis riwayat Tirmizi disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tentang Rasulullah. Bagaimana ciri-ciri Nabi? Rasulullah SAW bukanlah tinggi jangkung. Dia bukan kurus tinggi. Nabi itu bukan kurus tinggi. Ya. Bukan pula sosok yang pendek. Nabi itu tidak pendek. Ideal tubuhnya. Sangat ideal. Rambutnya bukan rambut yang sangat keriting. Tidak keriting. Rambutnya ikal. Ya. Kemudian bukan pula lurus jatuh. Tapi rambut Rasulullah SAW mudah disisir. Kemudian badannya tidak gemuk. Badan Nabi itu tidak gemuk.
ideal. Ya. Wajahnya tidak bulat, yang benar-benar bulat, namun ada unsur bulat pada wajahnya. Kulit beliau putih kemerahan, matanya besar, dan bola matanya sangat hitam. Bulu matanya panjang, tulang-tulang persendian dan pundak beliau besar. Secara umum, beliau bukan seorang yang berbulu lebat. Telapak tangan dan kakinya tebal. Kalau berjalan, beliau berjalannya tegap, seakan-akan menuruni jalan yang tinggi. Kalau menoleh, beliau hadapkan seluruh badannya, bukan matanya saja. Kalau beliau menoleh seseorang, beliau hadapkan seluruh tubuhnya. Itu akhlak Nabi itu. Coba kalau kita toleh orang, mata saja. Itu sindir namanya. Tapi beliau saat menoleh seseorang, maka beliau hadapkan seluruh badannya, dan di antara pundaknya terdapat stempel kenabian. Memang beliau adalah penutup para nabi. Beliau adalah seorang yang paling lapang dadanya, paling jujur dalam ucapannya, paling lembut tabiatnya, paling mulia pergaulannya. Siapa yang berjumpa dengan beliau secara tiba-tiba pasti merasa segan. Namun siapa yang sering bergaul dengannya pasti mencintai Nabi. Aku tidak pernah melihat orang seperti beliau, kata Ali bin Abi Thalib ketika ditanya fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, ada seorang bertanya, Al-Barra bin Azib, apakah wajah Rasulullah itu seperti pedang? Nah, urut tayang, ada orang tanya, apakah Rasulullah SAW wajahnya seperti pedang? Al-Barra menjawab, wajah beliau itu seperti bulan purnama, bal mithlal qamar, seperti bulan purnama. Subhanallah. Kita rindu kepada Nabi. Kemudian di hadis yang lain dari Jabir bin Samurah, ia berkata, pada suatu malam purnama, aku memandangi Rasulullah SAW. Ada sahabat Nabi memandangi wajah Nabi Muhammad SAW. Dia pandang wajahnya. Saat itu beliau mengenakan pakaian berwarna merah. Kupandangi beliau dan kupandangi rembulan. Sungguh menurutku beliau lebih indah daripada rembulan. Itu Rasulullah, lebih indah daripada rembulan. Di hadis yang lain, aku mendengar Tufail berkata, aku melihat Nabi Muhammad SAW dan tidak ada lagi yang pernah berjumpa dengan beliau yang masih hidup saat ini selain aku. Said berkata, ceritakan kepadaku seperti apa Nabi Muhammad itu. Rasulullah, kata Abu Tufail berkata, beliau adalah seorang yang berkulit putih, tampan orangnya, yang berkulit putih, tampan dan tinggi rata-rata. Kemudian di hadis yang lain dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, Rasulullah SAW adalah seorang yang gigi serinya sedikit renggang. Gigi serinya sedikit renggang. Kalau beliau berbicara, seakan-akan terlihat cahaya yang keluar dari celah giginya. Subhanallah. Di hadis yang lain dari Aisyah, istrinya sendiri, hadis riwayat Ahmad, apa kata Aisyah? Rasulullah SAW tidaklah berbicara dengan cepat dan suka ngerocos, bahasa Indonesianya. Beliau tidak berbicara cepat. Nabi Muhammad SAW tidak berbicara cepat. Beliau berbicara dengan perkataan yang jelas dan bisa dipahami oleh orang yang mendengarnya. Kemudian Rasulullah SAW orang yang mudah senyum, bukan pemarah. Nabi itu bukan pemarah. Rasulullah SAW itu adalah orang yang mudah senyum. An Abdillah bin Harith, dari Abdullah bin Haris bin Jus'in, ia berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih murah senyum melebihi Rasulullah SAW, dan beliau tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Tawa beliau adalah senyuman, dan beliau tidak pernah bercanda dengan candaan yang bohong. Sidang jamaah yang mulia, masih banyak lagi. Kalau kita ingin menceritakan tentang Rasulullah SAW, salah seorang di antara kalian kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi wa walidi wan nasi ajma'in. Apa kata Rasulullah SAW?
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa nas ajma'in. Apa maknanya? Ini didengar oleh Umar bin Khattab ketika Rasulullah menyampaikan ini. Belum beriman salah seorang di antara kalian. Belum beriman salah seorang di antara kalian dengan sempurna sampai engkau mencintai aku. Aku na ahabba ilaihi. Sebelum kalian mencintai aku, melebihi cintamu kepada anak-anakmu, kepada kedua orang tuamu, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia di bumi. Jika kita beriman kepada Allah, pastinya kita lebih mencintai Rasulullah SAW, melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, kepada kedua orang tua kita, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Sidang jamaah yang mulia, kalau kita mendengar dua kisah, saya ingin sampaikan dua kisah ini. Bagaimana mereka mencintai Rasulullah SAW. Pertama, kisah Sumayyah, sahabat Nabi. Sumayyah ini bukan orang kaya di masa itu. Ketika Nabi masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Sumayyah lahir dari keluarga budak. Keluarga Sumayyah ini didengar oleh Abu Jahal bahwa Sumayyah sudah masuk Islam. Kemudian diangkutlah Sumayyah beserta suami dan anak-anaknya di tengah padang pasir. Kemudian ditanya, wahai Sumayyah, apakah kamu sudah masuk Islam? Iya, aku bersaksi bahwa aku beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Wahai Sumayyah, coba kau ulang lagi. Iya, aku beriman kepada Allah, aku mencintai Nabi, aku ingin menyembuhkan bahwa Rasulullah sesungguhnya adalah Nabi Muhammad, dia utusan Allah, dia Nabi Allah. Wahai Sumayyah, coba ulang lagi. Dia menyampaikan tentang keimanannya. Kemudian sidang jamaah yang mulia, apa yang terjadi? Sumayyah tercatat sebagai wanita pertama yang syahid di masa Rasulullah SAW. Dia ditusuk dari kemaluannya, ditusuk dengan tongkat dari kemaluan, tembus ke kepalanya. Tetap dia mengatakan bahwa beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu kecintaan sahabat. Kemudian kedua, sidang jamaah yang mulia, Ali bin Abi Thalib. Setelah Rasulullah SAW wafat, ini cerita Bilal bin Rabah. Setelah Rasulullah wafat, Bilal ini mengalami dalam jatuh sakit. Suatu hari ketika beliau sedang direnggang kematian sebelum beliau wafat, Nabi Muhammad jatuh sakit. Nabi mengumpulkan seluruh umat di masjid, kemudian beliau bertanya, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti? Kata Nabi. Datang seseorang yang bernama Uqasyah. Kata Nabi, siapa yang pernah aku sakiti maka kisaslah aku. Kisaslah aku. Siapa yang pernah aku sakiti, kisaslah aku. Balaslah. Datang seorang sahabat bernama Uqasyah. Wahai Rasulullah, dulu saat kau mencambuk untamu kena punggungku. Kata Nabi, balaslah. Balaslah. Saat nanti aku menghadap Allah, kata Nabi, maka aku tidak membawa dosa apapun. Balaslah. Kisaslah aku. Kemudian Uqasyah berkata, wahai Rasulullah, saat kau mencambuk mengenai punggungku, aku dalam keadaan tidak berbaju. Aku tidak dalam keadaan berbaju. Kemudian Nabi membuka bajunya dan mengajak sahabat untuk mengambil cambuk untuk kisaslah, kata Rasulullah.
Semua sahabat menangis. Umar bin Khattab menangis. Ali bin Abi Thalib menangis. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan. Apa kata sahabat Nabi? Baik, Ukasyah, jangan kau pukul Nabi, pukullah kami saja. Kemudian Nabi menolak. Biar mereka yang berkisah sendiri, supaya aku tidak membawa dosa di hadapan Allah. Sidang jemaah yang mulia. Saat Ukasyah ingin mencambuk Rasulullah SAW, kemudian Ukasyah mendekati Nabi. Kemudian dia lempar cambuknya, kemudian memeluk Rasulullah SAW. Tepat di tanda kenabian. Apa kata Ukasyah? Wahai Rasulullah, inilah waktu yang aku tunggu. Sudah lama aku idamkan dan kurindukan. Mana mungkin aku mencambukmu, memukulimu? Tidak mungkin. Mana mungkin aku sakiti kekasih Allah? Tidak mungkin. Mana mungkin aku mencambuk seorang Rasulullah SAW? Wahai Nabi Muhammad, aku hanya ingin memeluk tubuhmu. Aku merindukan. Aku hanya ingin mencium. Bahwa aku sangat mencintai